yang berbahagia karena meraih penghargaan. Silakan, Mbak Wamen. Halo, Mas Ada Timot. Helmut Timothy. Halo, Mas Halo, Helmut. selamat Gimana sore. kondisinya di sana? Bisa Iya, di diceritakan sini. bagaimana perasaan Anda saat diumumkan sebagai presenter televisi terfavorit dalam ajang KPID Jabar Award 2025? Iya, luar biasa ya. Ternyata Bu Wamen sudah bisa menggantikan saya nih seperti sebagai presenter. Helmut nggak usah pulang Jakarta ya. Iya. Jadi memang di sini akan dimulai nanti pada pukul 18.30 dan nominasi juga akan hadir dan yang terpilih ini sebagai presenter favorit telah diumumkan memang sebelumnya. Tapi nanti secara resmi akan diumumkan setelah pukul 18.30. Dan sebenarnya saya tidak pernah menyangka dengan adanya mendapat sebuah kehormatan dan juga sebagai prestasi untuk saya di menjelang akhir tahun 2025 ini mendapat predikat sebagai presenter favorit dari KPID Jawa Barat. Tentunya juga tidak akan bisa mendapat gelar ini kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan dan juga dari kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Preskom. Nanti ada Pak Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon, kemudian juga ada dari jajaran BOD, dan juga rekan-rekan semuanya yang selalu mendukung saya dan juga tak lupa untuk selalu memvoting. Begitu ya, kalau saya, ini boleh cerita sedikit ya, kalau malam-malam tuh saya suka kadang ngechatin teman-teman kayak, fotong-fotong gitu, jadi jadi saya cukup berupaya untuk terus mengingatkan kepada teman-teman, tapi memang karena ada bantuan dari mereka sehingga saya bisa meraih apa yang saat ini saya dapatkan di malam hari ini di awarding KPID Jawa Barat. Oke, ini istimewa ya. Dan Helmut Timothy hari ini diinterview langsung oleh Wakil Menteri Koperasi. Yap. Dan Bung Abe juga mendapatkan kehormatan langsung berbincang dengan Wamen Koperasi kita. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Mbak Wamen kepada Bung Abe dan Timothy. Iya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Aura kebahagiaannya sampai di sini ya. Terasa Kita terasa ya. nih. Jadi dengan aura kebahagiaan itu, apa pesan-pesan atau nasihat-nasihat baik yang bisa di-share ke teman-teman tim, Bang Timothy? Iya, kalau saya pribadi memang sebagai presenter begitu akan terus memajukan dengan tayangan-tayangan ini dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan juga adanya nilai-nilai, kemudian juga memberi motivasi atau pengetahuan yang praktis sehingga ini dapat diterima dengan penonton lebih baik, dan terutama memang ini karena saya mendapat penghargaan dari Jawa Barat ya, dan tentunya ini akan berkomitmen untuk memberikan juga tayangan-tayangan sesuai dengan edukasi, inovasi, budaya lokal setempat, di mana ini persisnya di Jawa Barat dan juga lingkungan serta gaya hidup yang berkelanjutan. Oke, baik. Timi, terima kasih. Dan juga sebelumnya Bung Abe, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Ya, boleh menambahkan sedikit. Boleh, silakan Bung Diki. Iya, ini kan saya ada di Jogja ya, ini istimewa ya. Karena bagaimanapun kita harus terus menjadi televisi yang istimewa di para pemirsa kita, dan itu yang terus kita perjuangkan, apalagi kita berharap kita terus mendukung program-program lokomotif visi Asta Cita Pak Presiden Prabowo, termasuk Kementerian Koperasi. Bu Wamen, terima kasih, kita ketemu di forum pertemuan pemimpin redaksi, dan kami juga merasa teristimewa karena Pak Menteri juga mengajak kami untuk langsung berkunjung ke salah satu koperasi Desa Merah Putih, Desa Kelurahan Merah Putih di Metuk, di Boyolali, Jawa Tengah. Dan luar biasa, Bu Wamen, di antara ada banyaknya Pemda di sana, beliau mengontak kami untuk membersamai itu. Dan lagi dengan tagline kami ingin menjadi TV yang tentu menjadi sahabat kita semua. Dan itu adalah visi dari Preskom, Pak Nurdin Tambubolon bersama dengan BOD, Pak Dimpos, Pak Randi, Pak Tommy, tentu juga dengan direktur kami, Bang Don, dan kami terus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Menjadi sahabat kita tentu itu menjadi jalan perjuangan, jalan panjang yang juga kami pedomani dari nilai-nilai Gus Dur. Karena bagaimanapun Gus Dur selalu berkata tentang berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena pada prakteknya orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu, apa sukumu, dan lain sebagainya. Tapi kami akan terus melakukan itu. Mungkin kami tidak yang tercepat, tapi kami ingin menjadi dekat. Kami ingin menjadi sahabat. Dan kami pun yakini bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Maka dari itu kami ingin dekat dengan pemirsa,
kami akan terus dekat dengan program-program lokomotif ekonomi kerakyatan, termasuk ini yang paling penting. 80.000 desa, kelurahan, koperasi merah putih, itu visi dari Pak Presiden Prabowo, itu misi yang harus segera dijalankan. 80.000 lebih gerai yang akan dibangun. Orang bilang ini utopis dan lain sebagainya, tapi kami yakin betul, kita optimis bahwa Nusantara TV ada bersama dan mengawal itu, dan kami akan terus menjadi yang terbaik dan menjadi sahabat di pemirsa dan juga di stakeholder kita. Itu dia yang mungkin kami tambahkan. Terima kasih ya Bu Wamen sudah mampir ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Abraham Silaba dan juga Helmut Timothy. Dan sebelum kita rehat, saya mau tanya dulu, kalau terbiasa dengan rapat kabinet, urusan koperasi, gimana Mbak Wamen menjadi seorang presenter dadakan hari ini di Nusantara TV? Ini benar-benar mendadak dangdut ya. Mendadak dangdut. Pemirsa pun tidak tahu sampai tadi melihat wajah Anda muncul di layar NTV. Yang pertama-tama grogi ya kan, grogi, terus ternyata begini ya rasanya kalau kita ini membawakan berita atau mewawancari orang, karena kita seringkali diwawancarai. Betul, sekarang gantian ternyata mewawancara itu butuh skill khusus, butuh kebiasaan, butuh wawasan yang cukup untuk bisa menguasai apa yang menjadi fokus isu pada saat itu. Iya, boleh dong kasih pesan-pesan untuk NTV yang hari ini 10 November ulang tahun ke-10. Ulang tahunnya NTV ini luar biasa karena dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bertepatan dengan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional, sehingga kita berharap semangat pahlawan yang dulu diperjuangkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia bisa dipedomani, bisa terinternalisasi di seluruh karyawan NTV. Amin. Sehingga semangatnya terus maju, terus berjuang, terus bekerja keras, terus berbuat baik, tidak hanya untuk NTV, tidak hanya untuk karyawannya NTV, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Saya boleh tahu nggak siapa sosok pahlawan bagi seorang wamen koperasi? Pahlawan bagi saya yang pertama pasti ibu saya. Kalau berbicara pahlawan secara nasional, saya pengagum Gus Dur. Kita ABG, anak buah Gus Dur. Tentu saja dengan karakter kepemimpinan beliau, dengan karakter orisinal beliau, kita sebagai generasi muda sangat terinspirasi dengan gaya beliau sebagai seorang pemimpin dan seorang pahlawan. Oke, Mbak Wamen, jangan terlalu bagus jadi presenter, karena saya tidak bisa merangkap Wamen, Anda masih bisa jadi presenter. Siap. Kita break dulu, karena ada sesuatu yang gantian, nanti saya akan berikan kejutan buat Anda di segmen berikutnya. Ya. Tetap bersama kami. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.